Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai di pekan kedua bulan suci Ramadan. Berarti sudah satu pekan kita berada di bulan suci Ramadan. Kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, sudah berapa banyak amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Ada beberapa amalan-amalan yang kita bisa lakukan di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, mungkin kita bisa tilawah Al-Quran, berzikir kepada Allah, berdoa, bersedekah, dan juga beristighfar. Nah, terutama yang istighfar ini. Karena memang beristighfar dalam Quran surat Nuh ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yang dimana artinya, memohon ampunlah kepada Allah, karena Allah adalah Maha Pengampun. Yang dimana di dalam surat Nuh ini ayat 10 kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah merupakan Maha Pengampun. Seberapa banyak dosa kita, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita, terutama dengan beristighfar. Dan di bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Ada satu kisah yang menarik mengenai istighfar ini dalam kisah Imam Ahmad bin Hanbal dan juga bersama pedagang roti. Mungkin kita sudah mendengar kisah-kisah ini. Dalam kisahnya itu, Imam Ahmad bin Hanbal entah mengapa ingin sekali pergi ke satu kota. Padahal beliau ini nggak ada hajat, nggak ingin bertemu dengan orang, ataupun nggak ada aktivitas di sana. Tapi beliau ingin sekali ke sana. Lalu beliau berangkat. Ada beberapa yang mengatakan bahwa sampainya itu di waktu maghrib. Ada juga yang mengatakan sampainya di waktu isya. Nah, beliau itu sampai di masjid, beliau melakukan sholat berjamaah. Setelah itu beliau ingin istirahat karena beliau adalah musafir. Nah, ingin tidur di masjid. Lantas ada marbot. Lantas ada marbot yang datang dan mengusirnya agar tidak tidur di masjid. Lalu beliau keluar, beliau tidur di teras, beliau juga diusir oleh marbotnya, tidak boleh tidur di masjid. Setelah itu, ketika beliau keluar diusir dari masjid itu, di sekitaran masjid itu ada penjual roti, ada rumah kecil yang dimana rumah itu dipergunakan untuk jualan roti dan juga membuat rotinya. Nah, di situ ada tukang roti yang sedang mengadon, melihat Imam Ahmad bin Hanbal ini sedang diusir oleh marbot. Lalu tukang roti ini memanggil Imam Ahmad bin Hanbal untuk beristirahat sejenak di rumahnya walaupun kecil. Setelah itu Imam Ahmad bin Hanbal datang dan meminta izin untuk beristirahat di situ. Nah, saat Imam Ahmad bin Hanbal beristirahat, beliau mendengar tukang roti ini mengucapkan istighfar, yang dimana istighfar ini selalu beliau ucapkan ketika mengadon. Bahkan setiap aktivitas tukang roti itu, ketika menabur terigu, astaghfirullah. Ketika mengadon, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lantas Imam Ahmad bin Hanbal ini bertanya kepada tukang roti itu, apa yang telah kamu dapat dalam istighfar itu? Lantas tukang roti tersebut menjawab, tidak ada satu doa yang aku ucapkan kecuali Allah kabulkan. Tapi ada satu doa yang sampai saat ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas Imam Ahmad bin Hanbal ini penasaran, doa apa kira-kira yang dia ucapkan tapi sampai sekarang Allah belum kabulkan. Lantas tukang roti tersebut menjawab,
saya ingin sebelum saya wafat dan sebelum Imam Ahmad bin Hanbal wafat, saya minta agar Allah mempertemukan saya dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Mendengar jawaban itu, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa jadi ini yang membawa saya ke kota ini, karena istighfar mula membawa saya ke sini. Lantas Imam Ahmad bin Hanbal memperkenalkan dirinya, saya Al-Fakir Imam Ahmad bin Hanbal. Lantas tukang roti itu kaget dan juga bergembira karena Allah telah mengabulkan doanya. Apa yang kita bisa ambil hikmah dari kisah Imam Ahmad bin Hanbal ini dan juga penjual roti ini? Beristighfar merupakan satu amalan yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan dosa-dosa kita, agar Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Yang dimana mungkin ketika kita berdoa sampai sekarang belum dikabulkan, mungkin itu karena adanya dosa-dosa kita yang masih ada pada diri kita. Lantas istighfar itulah yang akan membantu kita untuk mengabulkan doa-doa kita. Karena ketika kita beristighfar, Allah mengampuni dosa-dosa kita dan hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini momentum yang sangat terbaik untuk bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar. Ketika kita berkendara di motor, di mobil, bahkan ketika kita beraktivitas, bahkan ketika kita lagi sendiri, beraktivitas sendiri, mungkin kita bekerja sendiri tanpa diajak ngobrol atau orang lain, kita bisa melakukan amalan-amalan tersebut, bisa melakukan istighfar. Ada beberapa macam istighfar. Contohnya ada Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada juga istighfar yang sederhana, astaghfirullahal azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ataupun istighfar setelah salat, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada banyak macam istighfar. Dan yang paling penting adalah kita amalkan itu. Semoga di bulan suci Ramadan ini Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah menerima amal ibadah kita, dan juga semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah untuk kita terus beristiqomah memperbaiki ibadah-ibadah kita, baik ibadah yang wajib dan juga sunnah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.